Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Sapitri dari kelompok 6 autis. NIM saya 21101271200010. Saya akan menyampaikan rangkuman tentang PKKMB tahun 2021. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu jurus jitu di era disrupsi. Disrupsi adalah sebuah era terjadi perubahan besar-besaran yang secara mental mengubah sistem tatanan kepada cara-cara baru. Akibatnya pemain yang masih lama menggunakan cara lama akan sosialisasi visi dan misi pendidikan khusus. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin mewujudkan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan misi merupakan tindakan atau upaya mewujudkan visi tersebut. Jadi masuk ke visi pendidikan khusus. Nah, visi pendidikan khusus menjadikan lembaga yang unggul dalam pelembagaan ilmu pengetahuan atau iptek di bidang pendidikan khusus serta layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah segregasi dan inklusi. Misi pendidikan khusus. Jadi kita masuk ke misi pendidikan khusus. 1. Mewujudkan tata kelola kelembagaan. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas. Yang ketiga, mengembangkan dan mengapresiasi berbagai teknologi. Yang keempat, penyelenggaraan berbagai program untuk kebutuhan masyarakat. Masuk ke 3, yaitu kurikulum pendidikan khusus. Tujuan MBKM atau tujuan kebijakan merdeka belajar atau kampus merdeka. Program hak belajar 3 semester di luar prodi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan berbagai pimpinan masa depan, bangsa yang unggul dan berpribadian. Program eksperimental, training yang jalur yang feasible diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensi sesuai dengan passion dan bakatnya. Ke materi selanjutnya, yaitu pengenalan dan pemanfaatan SIMARI. Jadi, SIMARI adalah sistem informasi Universitas Lambung Mangkurat yang terintegrasi, sedangkan Simpun adalah sistem informasi mandiri berpartisipasi utuh dan non-reduksasi. Cara login SIMARI menggunakan username atau NIM dan password sama seperti Sirema, kecuali portal diubah mahasiswa. Aplikasi pengolahan rencana studi mahasiswa, bimbingan akademik atau kartu ujian dan hasil studi, penilaian serta pengisian konsesioner. Selanjutnya ada pengenalan dan pengurusan hikmah PKH Koordinator Prodi Pendidikan Khusus. Masuk ke etika berkomunikasi. Nah, apa sih etika berkomunikasi? Jadi berkenaan dengan apa yang baik dan apa yang buruk, dan berkenaan dengan nilai yang benar dan yang salah. Nah, yang kayak nilai golongan suatu masyarakat seperti itu. Terus tuh kita masuk ke
etika berpakaian. Nah, untuk etika berpakaian dan berhias, untuk yang pertama ada kesopanan, habis itu menutup aurat, rapi, tidak, pokoknya pakaian yang rapi lah. Untuk wanita kada yang ketat kayak gitu. Nah, terus tuh untuk riasan wajah tidak terlalu yang berlebih-lebihan. Untuk rambut dan jilbab tidak ada dengan rapi. Terus tuh kita sekarang memasuki etika mengirim pesan kepada dosen. Nah, yang pertama yaitu perhatikan untuk waktu mengirim pesan. Nah, jadi mengirim pesan itu harus diperhatikan kegunaannya kayak gitu, kegunaan bahasanya, misalnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus tuh dimulai juga dengan salam, kayak misalnya assalamualaikum Pak atau selamat siang Pak. Nah, terus tuh menyebutkan identitas diri kita. Terus tuh ya menuliskan dengan keperluan, sesuai keperluan. Terus tuh yang terakhir mengucapkan maaf untuk menunjukkan kerendahan hati. Dan yang terakhir diucapkan dengan salam. Ketujuh, kita masuk ke etika dalam menelpon dosen. Jadi menelpon dosen itu juga ada etikanya. Yang pertama, membuat izin terlebih dahulu melalui pesan. Yang kedua, mengucapkan salam. Yang ketiga, menyebutkan identitas diri. Yang keempat, menjelaskan keperluan singkat. Dan yang terakhir adalah mengucapkan salam. Kita masuk ke pengenalan forum studi Islam atau FSI. Nah, apa sih FSI itu? Jadi FSI adalah salah satu program di luar mata kuliah yang dikelola oleh mahasiswa. Jadi FSI ini dikelola oleh mahasiswa untuk kegiatan seperti kayak Isra Mi'raj, habis itu pengajian-pengajian, kegiatan seni Islam kayak kesenian Islam gitu, terus kegiatan hari-hari besarnya Islam. Kita masuk ke yang ini ya, yang pembelajaran daring. Oke, pembelajaran daring adalah pengalaman belajar yang fleksibel dan memanfaatkan TIK atau TIK, dapat diakses kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Dapat dikombinasi dengan tatap muka seperti aktivitasnya yang seperti pembelajaran online ya. Mahasiswa berpartisipasi dalam forum diskusi, mahasiswa menyelesaikan tugas, dan yang terakhir adalah penilaian tugas oleh dosen. Jadi seperti kita sekarang ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pengenalan LIF Junjung Buin atau Laboratorium Pendidikan Khusus FKIP Unlam. Nah, untuk lingkup pelayanan lab pendidikan khusus Unlam meliputi seperti identifikasi dan asesmen ABK. Intervensi ABK meliputi intervensi sensomotorik, intervensi pelaku pelaku ABA, terus investasi bahasa komunikasi, layanan bina diri, investasi akademik. Yang terakhir ada IKA PKH atau Ikatan Keluarga Alumni. Nah, IKA ini didirikan pada tahun 2016, sekitar 5-6 tahun yang lalu mungkin. Tujuannya untuk mahasiswa yang menjadi alumni dapat bertukar informasi, mengubah kebanggaan kecintaan pada alma mater, mengabadikan daripada masyarakat. Nah, dari penjelasan saya tersebut sekian dulu. Terima kasih, dan salah hilapnya mohon dimaafkan. Mungkin banyak kekurangan dari saya karena mungkin ini pertama kali saya presentasi individu mandiri, jadi saya mohon maaf atas hilafannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.